sebuah pengalaman horor yang terjadi di tahun 2010. Nama kota dan tempat kejadian tidak disebutkan dengan jelas demi menjaga privasi. Dari akun Twitter @NY Septian, sebuah kisah horor yang dialami pegawai radio di tempat kerja akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor yang tidak pernah mengenal kata takut. Mimin berharap semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Baiklah, buat yang sudah tidak sabar lagi, selamat menyimak ceritanya dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Tahun 2010. Saat itu aku baru lulus sekolah di salah satu SMK negeri di kota B di Jawa Timur. Karena belum memiliki biaya untuk kuliah, aku putuskan untuk mencari pekerjaan. Setelah kesana kemari mencari info lowongan pekerjaan, akhirnya ada yang menawari menjadi seorang radio announcer di kota T. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Karena itu sesuai dengan bidangku saat sekolah di SMK. Saat pertama datang untuk interview dan menyerahkan berkas lamaranku di Radio L, tidak ada hal yang aneh di sana. Semua terasa normal dan biasa dan aku sangat bersemangat karena ini rezeki bagiku. Di radio itu aku mendapat fasilitas mes gratis. Aku pikir lumayan daripada harus pulang pergi, sedang jarak rumahku dengan tempat kerja pertamaku memakan waktu 1 jam. Setelah proses rekrutmen berakhir dan yes, aku diterima. Mulailah aku boyongan ke mes. Kesan pertama masuk mes, bersih, luas, dan adem. Ada kipas angin dan loker. Kamar mandi ada di luar, hanya dibatasi dinding kaca. Saat itu, satu kamar mes diisi 3 orang, aku dan 2 teman baruku. Sebut saja namanya Tia dan Putri. Kami sepakat untuk tinggal di satu kamar mes selama masa training. Selama training, jadwal kami bertiga adalah shift paling pagi jam 4:30 on pemancar radio dan berakhir jam 12 malam. Di hari pertama dan kedua semua terlihat baik-baik saja hingga akhirnya di hari ketiga. Kami seperti merasa amat kelelahan sampai-sampai aku sering ketiduran saat bekerja. Hari itu kami ada rapat mingguan. Saat itu aku tertidur di meja bundar tempat diadakannya rapat. Dia membangunkanku. Aku terperanjat karena kulihat semua karyawan sudah berkumpul mengelilingi meja bundar. Saat itulah ada hal aneh yang aku lihat. Di antara para karyawan ada seperti seseorang namun berwarna hitam tinggi berlari menjauhi meja. Aku pikir itu halusinasi karena aku baru bangun tidur. Anehnya di hari selanjutnya, yang seperti seseorang tadi mulai berani mengikutiku meskipun itu siang bolong. Ketika aku dekati dia, seperti lari bersembunyi, namun ketika aku pergi, dia mengikuti. Karena merasa penasaran, aku pun bertanya kepada Putri. "Put, kamu tahu nggak apa yang di dekat meja itu tadi?" Putri merasa seperti kebingungan dan balik bertanya, "Apa sih?" Lalu aku berbisik ke arah Putri. "Aku kasih tahu, tapi diem saja, jangan teriak, jangan bilang apapun. Kok ada orang hitam ngikutin aku terus, tahu nggak kamu?" Hampir saja Putri ini menjerit, auto kubungkam mulutnya. Karena aku tahu dia paling penakut di antara kami bertiga. Tanpa berkata apapun, kami segera cek log karena hari semakin sore. Saat kami berjalan menuju mes, tiba-tiba ada seorang karyawan resto yang kebetulan satu lokasi mes dengan kami, sebut saja Pak Ijah. Dia memanggil, "Hei, Mbak, kamu kok berani balik dari radio petang-petang begini?" Aku dan Putri saling memandang. "Memang kenapa Mbak Pak Ijah?"
Sini, aku kasih tahu, tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya, janji. Saat itu pula kami berjalan pulang bersama diikuti sesosok bayangan hitam itu lagi yang terlihat makin jelas di sore hari. Dengan gerakan yang amat lincah, muncul menghilang di antara bangunan menuju mes. Merinding karena cuma aku yang bisa lihat itu. Kebetulan malam itu Tia pulang karena besoknya jadwal dia libur. Saat aku ke kamar mandi, Putri langsung menuju ke kamar dan tidur. Aku pun segera menyusul karena takut. Dan malam itu benar-benar jadi malam bersejarah karena seumur-umur dikasih lihat hantu yang serem. Kalian pikir pasti itu sosok hitam tadi. Ini lain lagi. Saat aku rebahan di kasur meringsek masuk ke dalam selimutnya Putri. Tiba-tiba kepalaku serasa ditarik kuat ke arah samping kanan, posisiku di pinggir kasur. Kasur tanpa dipan langsung bersentuhan dengan lantai. Tiba-tiba angin kencang sekali. Pas kepalaku di posisi tertoleh, ada sosok mirip bayi yang baru bisa duduk membelakangi wajahku. Cuma pakai cawet, tanpa baju, lalu dia menoleh menunjukkan dua taringnya sambil memegang mainan. Tersenyum lebar menatapku. Seketika itu mulutku kaku, hanya satu tangan kiriku yang mampu bergerak meraih tubuh Putri. Setali 3 uang. Putri yang tanggap langsung menarik tubuhku dan membekap mataku. Seolah-olah Putri memahami apa yang terjadi padaku. Dia memelukku erat-erat dan membaca doa keras-keras di dekat telingaku. Lalu seketika itu aku bisa menangis dan berbicara, namun Putri segera mengajakku tidur. Itu gangguan pertama. Dan kali ini gangguan terjadi di tempat kerja. Ketika mendapat shift malam, aku sudah mempersiapkan diri dengan membawa alat mandi ke kantor. Saat azan maghrib, aku meninggalkan ruang siaran untuk mandi. Letak kamar mandi di ujung hampir belakang di sebelah ruang pemancar. Sedangkan ruang siaran ada di depan. Saat aku berjalan, aku mendengar suara orang mandi. Aku pikir ada karyawan lain sedang mandi. Aku pun duduk di meja makan karena kamar mandi dekat dengan dapur. Setelah lama menunggu, tiba-tiba Pak Rudi, penjaga malam kantorku, datang dan memanggil. "Hei, Mbak, ngapain di situ?" Aku menjawab, "Antri mau mandi, Pak." Pak Rudi kembali bertanya, "Lah, memangnya apa ada orang mandi?" "Orang gak ada. Bapak habis keliling ngecek." Kagetku bukan kepalang, karena seketika itu tidak terdengar lagi suara orang mandi dari dalam. "Loh, iya toh Pak? Terus siapa jebar-jebur dari tadi?" Aku semakin takut. Lalu Pak Rudi berjalan ke arah kamar mandi dan membuka pintunya. Alangkah terkejutnya aku karena kamar mandi kosong dan lantainya kering. Lantas, siapa yang mandi tadi? Merinding. Lalu Pak Rudi berkata, "Sudah, ayo mandi. Aku tunggu di sini, kunci pintunya Mbak." Tanpa pikir panjang, aku segera mandi karena diburu rasa takut. Selesai mandi, aku duduk di meja bundar, lalu Pak Rudi menyusul. Dengan rasa takut yang amat, aku memberanikan diri untuk bertanya ke Pak Rudi, "Pak, Bapak pernah ngalami yang aku alami tadi enggak?" Pak Rudi menimpali. "Aku mau jawab Mbak, tapi janji jangan takut ya." Aku mulai deg-degan. Saat itu aku mengiyakan permintaan Pak Rudi. Lalu Pak Rudi bercerita bahwa di radio itu memang ada sesuatu yang lain. Beliau berkata, biasanya mereka memang ngajak kenalan orang-orang baru Mbak. Aku menjadi auto keringetan dingin, takut, tapi penasaran. Jam on air pun habis tepat pukul 12 malam. Karena sudah takut berhari-hari diajak kenalan sama makhluk-makhluk astral di sana, aku minta tolong Pak Rudi untuk mengawalku kembali ke mes. Kebetulan malam itu Tia dan Putri sedang pulang. Jadi aku akan tidur sendirian di mes. Dari jauh Pak Rudi berkata, "Mbak, saya antar dari sini ya. Aku harus jaga kantor radio." Sambil mengintip dari rolling door ruang belakang yang sedikit terbuka. Terlihat sekali cahaya terang yang hanya sedikit keluar karena jalan tempatku kembali ke mes sangat gelap.
Lampu-lampu sudah mati. Iya Pak, makasih ya. Tapi jangan masuk dulu Pak, gelap di sini, jawabku dengan menahan takut. Pak Rudi terlihat mengangguk dari kejauhan. Namun tiba-tiba semua terasa gelap dan dingin. Karena takut aku segera berlari. Kira-kira jarak kantor dengan mes 100 meter. Auto masuk kamar dan berusaha tidur. Kukira bisa langsung tidur, ternyata tidak. Karena takut susah sekali memejamkan mata. Sampai akhirnya jam 3 pagi aku pun tertidur. Namun belum ada 5 menit tiba-tiba aku mendengar suara orang mandi. Kaget karena aku lihat jam masih dini hari. Sejenak aku tunggu. Siapa tahu itu Mas Wan, tetangga kamar mesku. Namun sudah hampir subuh belum ada yang keluar dari kamar mandi. Padahal suara air mengguyur sangat jelas. Aku mengintip dari dinding kaca namun nihil. Karena penasaran aku memberanikan diri menuju kamar mandi. Dalam batinku, aku harus menghadapi ini daripada parno seumur hidupku. Dengan tubuh gemetar, keringat dingin mengucur, aku membuka pintu kamar mandi dengan kakiku yang menendang keras-keras. Alamak, tidak ada siapapun. Bahkan lantai kamar mandi kering. Seketika itu aku jongkok dan menangis tepat azan subuh berkumandang. Lalu Mas Wan keluar dari kamarnya. Loh, Dek, kenapa? Lalu aku menceritakan apa yang sudah terjadi sambil menyeka air mata. Lalu Mas Wan bilang, kalau di mes sering-sering buat ngaji sama sholat, Dek. Aku berpikir kenapa Mas Wan bilang begitu. Pasti memang ada hal yang disembunyikan. Lalu aku ingat dengan Pak Ijah yang janji mau menceritakan sesuatu kepadaku. 2 hari kemudian, aku menemui Pak Ijah ke kamarnya. Ternyata dia baru saja pulang kampung. Setelah mengetuk pintu, aku langsung dipersilahkan masuk dan duduk. Pak Ijah berkata, "Mbak, gimana? Betah di sini?" Aku terkejut dengan pertanyaannya, lalu aku jawab, "Betah nggak betah, Mbak Pak Ijah?" Mbak Pak Ijah kembali bertanya, "Loh, kok ngomongnya begitu?" "Lah mau gimana, Mbak? Namanya kerja harus kuat," jawabku. Kemudian Pak Ijah berkata, "Kalau pas ditinggal Tia sama Putri, tidur saja sama aku, Mbak. Aku tahu Mbak ketakutan." Auto lemes langsung nanya ke Pak Ijah sebenarnya ada apa di sini. Pak Ijah bercerita bahwa di sini sering ada gangguan, mulai dari ada yang berlari-lari di lantai atas pas tengah malam. Lalu adegan orang mandi tiap dini hari dan penampakan perempuan yang sering terlihat di sebelah mesku. Di sana ada jalan kecil menuju tangga lantai atas. Lalu Mbak Paijah berpesan, "Mbak jangan sekali-kali tidur atau ke lantai atas malam-malam ya. Anak-anak sering dengar ada orang lari-lari di kamar itu." Tambah merindinglah aku. "Mbak, malam ini aku nimbrung di kamarmu ya, aku takut." Lalu aku menceritakan apa yang terjadi padaku selama ini ke Pak Ijah. Esok harinya, aku hendak mencuci baju, aku bertanya ke Pak Ijah, "Jah, kalau mau nyuci di mana?" Dia menjawab, "Di balkon lantai atas, Mbak." Auto lemeslah. Tapi karena kepepet, aku memberanikan diri naik ke atas. Saat menuju tangga aku terdiam lama sekali, antara takut dan kehabisan baju bersih. Akhirnya dengan gemetaran aku naik ke atas. Sampai di atas benar, di sana ada hanya satu kamar kecil sekali. Pintunya sedikit terbuka, aku mengintipnya dari luar, kosong dan berdebu. Tiba-tiba merindinglah aku. Buru-buru pergi ngibrit nyuci baju, aku takut. Sesuai pesan Mas Wan, aku jadi sering ngaji dan sholat di mes padahal biasanya aku sholat di musola kantor. Esok harinya ada kejadian lagi di kantor yang bikin aku kapok sendirian. Saat itu hari sudah petang, kebetulan Putri ada di kantor hendak makan malam. Sementara aku masih di ruang siaran. Saat keluar ruangan, aku melihat Putri berjalan menuju pintu belakang kantor dan aku berteriak, "Hei, Put, tungguin aku. Katanya mau makan, kok aku ditinggal?" Lalu segera aku berlari menuju ke belakang. Namun, apa yang terjadi sungguh di luar nalar.
Sebelum aku sampai pintu, aku melihat Putri sedang duduk santai sambil makan. Kebetulan, meja makan dekat dengan pintu keluar. Putri melongo melihatku dan berkata, aku di sini lagi makan, gak kemana-mana." Lalu dengan segera Putri menarikku lari ke ruang tengah menuju meja bundar di mana ada Pak Rudi berada. Mbak Rudi bertanya, "Mbak, ada apa Mbak?" Aku menangis dan bercerita, "Pak, tadi ada perempuan jalan ke pintu belakang kirain Putri. Tak panggil-panggil, nggak noleh-noleh. Ternyata Putri lagi makan Pak. Terus perempuan tadi siapa? Rambutnya panjang, sama kayak Putri, tapi bajunya putih-putih." Pak Rudi kembali berkata, "Oh, sudah diajak kenalan toh." Aku tambah menangis kencang. Merasa tidak tahan lagi, tapi Pak Rudi berusaha menenangkan. "Nggak apa-apa Mbak, dia baik kok, dia yang sering di kamar mandi." Dan sejak itu, aku sudah tidak lagi mau ke kamar mandi kantor. Takut rasanya seperti diteror habis-habisan. Lalu pada hari Kamis malam, saatnya dialog khusus paranormal. Lupa deh apa nama acaranya. Di segmen itu, pendengar-pendengar radio bisa berkonsultasi masalah dan pengalaman gaib. Saat itu aku diminta untuk ikut menjadi operator mixer. Tapi ternyata Pak Manajer punya tujuan lain. Beliau mengenalkanku dengan paranormal yang saat itu menjadi narasumber. Kabar bahwa aku mengalami gangguan ternyata sudah sampai ke telinga Pak Manajer. Sebut saja Pak Zain. Saat jeda iklan, aku diminta menceritakan pengalamanku, lalu Pak Paranormal mulai memeriksaku. Beliau berkata, "Mbak, sampean ini istimewa, banyak yang suka. Mbak jangan takut, ini anugerah. Mbaknya memang peka." Aku lalu menangis, dengan terbata-bata aku bilang, "Pak, bagaimana supaya aku tidak melihat mereka dan aku merasa aman?" Bapak narasumber itu berkata, "Banyak-banyak berdoa dan sering beribadah ya Mbak. Tidak apa-apa, mereka tidak menyakiti." Dengan perasaan campur aduk, aku melanjutkan kerjaku hingga tutup pemancar. Dengan pasrah, aku berjalan ke mes. Perasaan takut dan bergidik sudah dikalahkan dengan rasa takut menjadi gila karena terus diteror makhluk-makhluk ini. Sesampainya di mes, aku sengaja tidak tidur dan menelpon Pak Manajer. Dengan perasaan campur aduk, aku melanjutkan kerjaku hingga tutup pemancar. Dengan pasrah, aku berjalan ke mes. Perasaan takut dan bergidik sudah dikalahkan dengan rasa takut menjadi gila karena terus diteror makhluk-makhluk ini. Sesampainya di mes, aku sengaja tidak tidur dan menelpon Pak Manajer. "Pak, besok saya izin masuk siang ya. Saya takut tidak bisa tidur." Pak Manajer pun mengiyakan seolah-olah tahu apa yang aku rasakan. Hingga saat hendak sholat, ada kejadian lagi. Tiba-tiba tirai gorden terkibas seperti ada angin yang menerpanya. Aku terkejut, namun berusaha tenang dan menunggu. Setelah lama tidak ada apapun yang muncul. Namun ketika aku hendak memulai sholatku, tiba-tiba ada sosok perempuan berbaju putih melewati dinding kaca mesku. Terlihat sangat jelas, karena disertai angin kencang hingga mukenaku tersingkap. Aku tertunduk, kemudian menangis sejadinya. Aku berusaha menenangkan diri dan tetap melanjutkan untuk sholat. Usai sholat, aku duduk bersandar di dinding kaca seolah sudah lelah dan tidak tahan. Aku bergumam, "Aku di sini merintis, ini pekerjaan pertamaku. Aku butuh uang untuk hidup. Tolong jangan ganggu aku." Tidak sadar, aku sudah terlelap tidur. Begitulah hari-hariku seterusnya. Dan aku tetap bertahan karena aku percaya Allah melindungiku. Aku tetap melaksanakan sholat dan mengaji seperti yang disarankan oleh Mas Wan. Gangguan pun berangsur berkurang, namun tidak hilang begitu saja. Si hitam tinggi sehari-harinya masih mengikutiku, dan mbak-mbak berbaju putih itu sudah tidak tampak. Hanya sesekali mengintip saja. Sampai akhirnya aku mampu bertahan selama 1 tahun. Hingga pada akhirnya ada fakta baru tentang penampakan-penampakan di tempat kerjaku itu. Saat aku hendak resign,
Pak Ijah mulai memberitahuku hal yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Mbak En, sebenarnya gangguan itu tidak semuanya berasal dari sini. Banyak pesaing-pesaing bos kita suka jahil, menabur bunga di sudut bangunan tempat ini. Bahkan ada yang menabur tanah kuburan. Jadi tidak heran kalau tempat ini terlihat gelap dan menakutkan. Pak Ijah pun memujiku. Aku salut, satu-satunya orang yang paling lama betah tinggal di kamar kaca itu adalah kamu. Karena anak-anak yang sebelum kamu semua tidak ada yang berani tinggal di situ. Dalam hatiku aku berkata, sialan, kenapa harus aku? Tapi tidak apa, semua sudah terjadi dan aku mulai merasa nyaman. Memang benar apa kata Pak Rudi, mereka hanya ingin berkenalan. Asalkan kita tetap berlindung kepada Yang Maha Esa, semua akan baik-baik saja. Pelajaran yang mampu aku ambil dari cerita ini adalah jangan takut terhadap jin dan setan, karena mereka hanya bertugas menggoyahkan iman kita dengan berkamuflase menjadi makhluk-makhluk astral. Tetaplah berlindung kepada Tuhan. Setelah hendak resign itu, aku memberanikan diri untuk tidur di kamar lantai atas di malam terakhir kerjaku di sana. Dan apa yang terjadi, alhamdulillah, tidak ada satupun makhluk yang muncul. Kata teman-teman, malam itu tumben tidak mendengar suara orang lari-larian. Hanya saja saat aku bangun, pintu kamar sudah terbuka. Aku merinding.